Halo Ibu Guru dan teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan tentang daur sulfur atau biasa disebut sebagai daur belerang. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya adalah Julius Basaran Rizky Baut. Saya biasa dipanggil Eki. Saya sekolah di Lentera Harapan dan saya kelas 10. Oke, saya akan menjelaskan tentang daur sulfur atau bisa disebut daur belerang ini. Daur sulfur adalah unsur kimia dengan simbol S dan nomor atom 16. Ini adalah unsur non-logam yang banyak ditemukan di alam dan memiliki berbagai aplikasi termasuk dalam industri, pertanian, dan farmasi. Sulfur atau daur belerang ini memiliki berbagai manfaat termasuk di industri kimia. Sulfur digunakan dalam pembuatan berbagai senyawa kimia seperti asam sulfat, sulfida, dan sulfur dioksida yang penting dalam proses industri. Berikutnya dalam pertanian. Daur belerang ini digunakan sebagai pupuk untuk meningkatkan kandungan belerang tanah dan meningkatkan pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, dalam industri karet, sulfur ini atau belerang digunakan dalam vulkanisasi karet untuk meningkatkan kekuatan dan elastisitas. Yang keempat itu dalam kesehatan. Sulfur atau belerang ini dapat digunakan dalam pengobatan seperti untuk mengobati jerawat dan kondisi kulit lainnya. Yang berikutnya itu adalah pengolahan air. Dalam pengolahan air, daur sulfur atau belerang ini digunakan dalam proses pengolahan air untuk menghilangkan zat organik dan mikroorganisme. Yang terakhir itu dalam pencitraan medis. Daur sulfur atau belerang ini digunakan dalam pencitraan medis sebagai agen kontras untuk meningkatkan visibilitas organ pada pemindaian CT dan MRI. Berikutnya saya akan menjelaskan di mana saja belerang dapat ditemukan. Belerang dapat ditemukan di berbagai tempat di alam, termasuk yang pertama itu di tambang belerang. Belerang sering diekstraksi dari tambang di berbagai negara di seluruh dunia, seperti Amerika Serikat, Rusia, Indonesia, dan Jepang. Yang kedua itu belerang dapat ditemukan di mata air panas. Beberapa sumber air panas alami mengandung belerang yang terbentuk dari aktivitas vulkanik di bawah permukaan bumi. Yang ketiga itu belerang dapat ditemukan di air laut. Belerang juga ada dalam jumlah kecil di air laut, terutama dalam bentuk senyawa sulfur. Yang keempat itu belerang dapat ditemukan di gas alam. Belerang sering ditemukan di gas alam dalam bentuk senyawa seperti hidrogen sulfida. Yang kelima itu lumpur vulkanik. Belerang dapat ditemukan dalam lumpur vulkanik seperti yang ditemukan di lelehan vulkanik. Berikutnya, jika belerang tidak ada, berbagai hal dapat terpengaruh karena belerang memiliki berbagai aplikasi dan peran dalam berbagai industri dari proses alam. Jadi saya akan menjelaskan beberapa konsekuensi dari jika tidak ada belerang ini. Berikut yang pertama itu konsekuensi terhadap industri kimia. Jika tidak ada sulfur belerang ini, industri yang tergantung pada belerang untuk produksi senyawa kimia seperti asam sulfat, sulfida, dan lainnya mungkin mengalami kesulitan atau perubahan dalam proses produksinya. Yang kedua itu dampak terhadap pertanian atau konsekuensi pada pertanian. Tanaman yang membutuhkan belerang sebagai nutrisi atau pupuk dapat mengalami pertumbuhan yang terhambat atau lambat dan kualitas yang menurun. Berikutnya konsekuensi terhadap kesehatan. Produk-produk kesehatan yang mengandung belerang seperti beberapa obat-obatan produk perawatan kulit mungkin mengalami perubahan dalam
formulasi atau ketersediaannya. Berikutnya itu konsekuensi terhadap pencemaran lingkungan. Belerang juga berperan dalam membentuk polutan udara seperti sulfur dioksida dan partikel-partikel sulfat. Jika belerang tidak ada, kualitas udara mungkin berubah, meskipun hal ini dapat memiliki dampak yang kompleks tergantung pada konteksnya. Dan yang terakhir itu konsekuensi terhadap pengolahan limbah. Beberapa metode pengolahan limbah menggunakan belerang untuk menghilangkan zat-zat yang berbahaya. Tanpa belerang, proses-proses ini mungkin tidak dapat dilakukan dengan efektif atau tidak akan lakukan dengan bagus. Nah, secara keseluruhan, keberadaan belerang memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek industri, lingkungan, dan kesehatan. Dan ketidakmampuannya untuk memenuhi kebutuhan ini dapat menghasilkan berbagai konsekuensi yang beragam. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan proses daur sulfur atau daur belerang ini. Jadi saya akan menjelaskan prosesnya. Dapat dibuat di sini. Ketika gunung berapi meletus dan pabrik industri mengeluarkan asap, maka mereka akan mengeluarkan sebuah sulfur dalam bentuk gas belerang, dioksida, dan hidrogen sulfida. Ketika menyentuh atmosfer, gas-gas tersebut akan bergabung dengan titik-titik air dan membentuk asam sulfat. Kemudian hujan asam sulfat terjadi dan akan terserap ke dalam tanah. Selanjutnya, asam sulfat ini diasimilasi oleh tumbuhan dalam bentuk sulfur dan masuk dalam sistem rantai makanan. Jadi dapat Ibu lihat di sini, konsumen satunya yaitu belalang dan produsennya itu adalah pohon. Jadi dan pohon ini dimakan oleh belalang dan belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular dan ular dimakan oleh elang. Kemudian ketika tumbuhan dan hewan mati, maka zat organik seperti hidrogen sulfida akan diuraikan oleh dekomposer menjadi bakteri secara aerob dan anaerob. Secara aerob menghasilkan sulfat anorganik yang akan diserap oleh tumbuhan. Sedangkan secara aerob akan menghasilkan senyawa sulfida beracun yang terkandung dalam magma dari letusan gunung berapi. Sedangkan pada fosil makhluk hidup yang tertimbun akan dijadikan bahan bakar fosil yang mengandung sulfur dan akan digunakan pada pabrik. Apa itu aerob dan anaerob? Jadi, aerob adalah istilah yang merujuk pada organisme atau proses yang memerlukan oksigen untuk hidup dan berkembang. Organisme aerob seperti kebanyakan bakteri, jamur, dan hewan menggunakan oksigen untuk respirasi seluler, sebuah proses di mana makanan diubah menjadi energi. Sebaliknya, organisme anaerob tidak memerlukan oksigen dan seringkali bahkan bisa mati jika terkena oksigen. Dalam konteks kebugaran, latihan aerobik atau kardio adalah jenis latihan yang meningkatkan pernapasan dan denyut jantung seperti berlari, berenang, atau bersepeda yang juga memerlukan oksigen untuk menghasilkan energi secara efisien selama aktivitas. Jadi itu adalah pengertian aerob. Kemudian saya akan menjelaskan tentang anaerob. Anaerob adalah suatu kondisi di mana proses terjadi tanpa menggunakan oksigen. Ini sering terjadi dalam konteks metabolisme di mana organisme atau reaksi kimia terjadi tanpa kehadiran oksigen. Jadi itulah pengertian aerob dan anaerob. Kemudian saya akan menjelaskan tentang peran manusia dalam daur sulfur atau daur belerang ini. Manusia dapat mempermainkan
berperan penting dalam mempertahankan daur belerang dengan mengadopsi praktik pertanian yang berkelanjutan seperti rotasi tanaman, penggunaan pupuk organik, dan mengurangi penggunaan pupuk kimia berbasis belerang. Selain itu, pengelolaan limbah industri yang efisien dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dalam proses produksi juga dapat membantu meminimalkan pencemaran belerang di lingkungan. Itu saja penjelasan saya terkait daur sulfur atau belerang ini. Sekian dan terima kasih.